Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Apriliana Kusnadi dari kelas Biologi F semester 4, Tadris Biologi YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana yang dilakukan di rumah mengenai mata kuliah mikrobiologi. Nah, di sini saya akan membuat pupuk organik cair yang berbahan dasar dengan menggunakan bonggol pisang, batang pisang, dan sayuran organik. Pertama, siapkan ember. Nah, di sini kita akan membuat dua buah pupuk yang berbeda. Yang pertama menggunakan bonggol pisang dan yang kedua menggunakan sayuran organik. Masukkan setengah kilo bonggol pisang dengan batang pisang ke dalam ember. Selanjutnya, masukkan air kelapa ke dalam ember sebanyak 300 ml. Air kelapa merupakan salah satu sumber hormon alami auksin dan sitokinin untuk memacu pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, masukkan aktivator EM4 sebanyak 200 ml ke dalam ember. EM4 ini mengandung mikroorganisme fermentasi yang menguntungkan bagi kesuburan tanah. Setelah itu, masukkan air cucian beras ke dalam ember sebanyak 350 ml. Air cucian beras mengandung bakteri Pseudomonas fluorescens yang baik untuk sistem perakaran tanaman. Dan selanjutnya, masukkan air gula merah yang telah dicairkan sebanyak 250 ml ke dalam ember. Air gula merah ini berfungsi sebagai larutan molase yang merupakan makanan awal bagi mikroba yang akan bekerja menguraikan bahan-bahan yang akan dibuat menjadi pupuk organik cair. Setelah semua bahan tercampur, kemudian diaduk hingga homogen. Setelah diaduk, ember ditutup menggunakan kantong kresek dan diikat menggunakan tali rapia. Hal tersebut bertujuan agar proses fermentasi anaerob yang terjadi pada semua bahan dapat berlangsung secara sempurna. Selanjutnya yaitu perlakuan kedua, yaitu pembuatan pupuk organik cair menggunakan bahan sampah dapur organik. Perlakuan yang diberikan yaitu sama. Yang pertama itu siapkan ember. Masukkan sampah organik dapur yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, dan kulit pisang yang telah busuk ke dalam ember sebanyak setengah kilo. Masukkan air kelapa ke dalam pupuk organik cair sebanyak 300 ml. Masukkan aktivator EM4 sebanyak 200 ml ke dalam ember. Kemudian masukkan larutan molase atau air gula merah yang telah dicairkan sebanyak 250 ml ke dalam ember. Dan yang terakhir, masukkan air cucian beras ke dalam ember sebanyak 350 ml. Setelah semua bahan dicampurkan, kemudian diaduk semua bahan hingga homogen. Setelah diaduk, ember ditutup menggunakan kantong kresek, kemudian diikat menggunakan tali rapia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadaan anaerob pada proses fermentasi hingga fermentasi yang terjadi dapat berlangsung secara sempurna. Kemudian, kedua pupuk organik ini diletakkan pada ruangan gelap. Pupuk organik cair ini akan difermentasi selama 7 hari.
Pupuk organik cair ini akan kita amati selama 3 hari sekali, yaitu pada hari pertama, hari ketiga, dan hari ketujuh. Ini adalah pupuk organik cair yang sudah difermentasi selama 3 hari. Kita akan membuka pupuk organik cair ini. Setelah dibuka, pupuknya kita aduk kembali. Setelah itu kita tutup kembali untuk dilakukan fermentasi hingga hari ketujuh. Pada pupuk yang kedua diberi perlakuan yang sama, yaitu kita akan melihat hasil fermentasi pada hari ketiga. Ini adalah hasil fermentasi pada hari ketiga pada pembuatan pupuk organik cair dengan bahan limbah organik dapur. Kemudian kita aduk pupuk organik cair ini. Setelah diaduk, kita tutup kembali dan kita akan melakukan proses fermentasi pada hari ke-7. Kedua pupuk organik cair tersebut akan diletakkan kembali pada ruang gelap dan akan dilakukan proses fermentasi hingga hari ke-7. Ini adalah hari ke-7 dari proses fermentasi pembuatan pupuk organik cair. Ini adalah hasil fermentasi pada hari ke-7 pembuatan pupuk organik cair dengan bahan sampah organik dapur. Dan pada ember kedua merupakan hasil fermentasi hari ke-7 pembuatan pupuk organik cair dengan bahan bonggol pisang dan batang pisang. Agar pupuk dapat digunakan dan diaplikasikan pada tanaman, terlebih dahulu harus disaring.